إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kita bersyukur kepada Allah hingga hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla, kenikmatan yang tak terbatas dan tak bertepi yang menyertai kehidupan kita hingga hari ini. Semoga setiap tetes nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan mutiara-mutiara dalam kehidupan kita untuk mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang sempurna. Semoga apa yang kita niatkan ya, dari setiap nikmat yang ada mendapatkan ijabah dari Allah Azza wa Jalla. Ibu sekalian yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, kita teruskan kajian kita tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita di pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang sujud. Sujud ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah sujud syukur. Yang kedua, sujud sahwi. Yang ketiga, sujud tilawah. Ya. Di antara 2 sujud ini ada 2 sujud yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla, dan itu merupakan jalan pintas menuju surga. Apa itu? Sujud syukur dan sujud tilawah di luar sholat. Ya, sujud syukur dan sujud tilawah di luar sholat. Maka disyariatkan, disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sujud syukur apabila kita mendapatkan nikmat yang tidak sering kita dapatkan. Contoh, kita diselamatkan dari banjir, yang lain terkena banjir. Kita apa? Sujud syukur. Bukan berarti mensyukuri yang lainnya kena banjir, saya enggak. Ya. Namun nikmat yang Allah berikan kepada kita atau kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari musibah itu, ya alhamdulillah, ya kita bisa menyaksikan ya bagaimana di bulan Desember ini Allah memberikan berbagai macam ujian kepada kita. Maka bagi kita yang belum terkena, jangan coba-coba ya muncul pada diri kita sifat sombong, saya aman. Karena musibah itu bukan hanya banjir, musibah itu bukan hanya air, musibah itu bisa datang dari rumah kita, musibah itu bisa datang dari dapur kita. Ya, kita tidak tahu musibah itu, ya apa yang Allah akan berikan kepada kita, dan kita tidak pernah paham bahwasanya kapan datangnya musibah. Maka sebagai seorang muslim yang baik, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan mendoakan orang-orang yang terkena musibah agar Allah memudahkan ya setiap
perjalanan hidupnya dalam menerima ujian yang Allah berikan. Yang kedua sujud tilawah ya, yang biasa kita sudah kenal ya. Dengan apa? Sujud ketika kita bertemu dengan apa? Ayat sajadah. Maka hendaklah kita sujud. Itu pahalanya sangat besar. Pertama, iblis nangis. Yang kedua, Allah berikan pahala surga. Kecil atau besar? Besar. Makanya pekerjaan yang ringan, pahalanya sangat besar. Namun tidak semua orang yang bisa mengambil bagiannya. Ya, udahlah, cuek aja lah, nggak ada yang tahu ini juz tilawah. Udah, jalan terus. Kata Allah, wasjud waqtarib. Kau sujudlah. Maka tinggalkan Quran kita, letakkan, kemudian kita sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah pahala yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kiat-kiat kita untuk mencapai khusyuk dalam salat. Di pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas apa itu khusyuk. Masih ingat tidak? Masih lupa? Oh, masih ingat. Ya. Khusyuk ya. Ini nilainya sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla sebagaimana kita jelaskan. Sekarang kita jelaskan bagaimana kiat-kiat kita untuk mencapai kekhusyuan. Penting apa tidak? Ini sangat penting buat kita. Kenapa? Karena nilainya sangat besar di sisi Allah, tergantung kepada kekhusyuan kita, nilai sholat kita. Sebagaimana penjelasan di 2 bulan yang lalu ya, terhadap kita yang telah belajar, insya Allah. Mudah-mudahan nggak lupa. Ya. Kalau lupa, jangan melupakan. Baik, ada beberapa kiat untuk kita ya. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan khusyuk dalam salat. Sebagaimana kita sering berusaha ya, ketika kita mendapatkan menu makan, bisa menikmati makan. Maka sungguh sangat sulit bagi seorang ibu yang baru melahirkan untuk mendapatkan makanan yang nikmat ketika dia makan. Kenapa? Karena anaknya sering nangis. Ketika dia makan ternyata anaknya lagi pipis. Ketika dia makan anaknya lagi buang hajat, buang besar. Maka bagi seorang ibu yang melahirkan tidak akan bisa menemukan nikmat makan. Yang penting memenuhi kebutuhan perut agar tidaklah lapar. Untuk mendapatkan nikmat makan tidak mungkin. Begitu pula seorang ibu ya akan bisa merasakan nikmatnya menjadi ibu apabila melahirkan. Walaupun sakitnya luar biasa, namun ketika melahirkan sakit yang terasa itu akan menjadi hilang. Karena apa? Karena nikmat anak. Itulah namanya apa? Bahwa seseorang di balik ujian yang Allah berikan ada kenikmatan. Allah Azza wa Jalla menguji hambanya, mendatangkan setan datang ketika sholat, itu bukan tidak ada tujuan. Untuk melihat siapa di antara kalian yang sungguh-sungguh sholat. Untuk melihat siapa di antara kita yang memang betul-betul ingin sholat. Atau orang-orang yang sekedar hanya sholat. Karena banyak di antara kita yang sekedar hanya sholat, namun tidak pernah bisa menikmati sholatnya. Ya. Yang pertama, agar kita bisa menikmati ibadah, ya, hendaklah kita atau sholatlah seolah-olah kita melihat Allah. Sholatlah ya seolah-olah kita melihat Allah. Ya. Ini poin terpenting. Kalau kita yakin bahwasanya kita tidak bisa melihat Allah, yakinkan bahwasanya Allah melihat kita. Ya.
Berbeda seseorang yang dilihat sama yang tidak dilihat. Berbeda orang yang diawasi sama yang tidak diawasi. Apa perbedaannya? Perbedaannya dia akan menyempurnakan setiap ibadah. Dia akan berusaha untuk menikmati ibadah. Dia akan menyempurnakan semua gerakan ibadah. Dia akan tumakninah dalam beribadah. Dia akan tartil dalam beribadah. Kenapa? Karena Allah melihat kita. Allah mengawasi kita. Itulah yang tidak tertanam pada diri kita. Sehingga ketika sholat, ya ingat apa? Ingat macam-macam. Ya. Karena setan datang kepada kita. Setan itu saya katakan kemarin apa? Paling sabar, lebih sabar dari kita. Setan tidak pernah berkeluh kesah. Kita sering, ya, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan ya keluh kesah mulu. Permasalahannya, ya, ada orang yang berkeluh kesah tempatnya betul. Orangnya betul. Tapi ada orang yang berkeluh kesah waktunya salah, orangnya juga salah, bermasalah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat dan kita semuanya, kalau ingin berkeluh kesah, ya, dengan masalah hidup kita, tidak ada caranya kecuali apa? Dengan ibadah sholat. Kita bisa berkeluh kesah dan menghasilkan. Namun sebaliknya kalau kita berkeluh kesah kepada makhluk, hasilnya cuman ya semoga Allah memberkahi hidupmu. Minimal dapat doa Ustaz, betul. Tapi tidak mengurangi apa yang kita derita. Namun ketika kita berkeluh kesah dengan Allah, dengan ibadah kita, ya, menikmati ibadah kita, khusyuk dalam sholat kita, maka kita akan menemukan secercah harapan, ya. Tetesan nikmat rahmatnya akan menetes pada hati kita. Dan Allah akan buka pintu. Pikiran kita akan dibuka. Hati kita akan dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya Ustaz? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semua jalan bisa buntu. Kanan buntu, depan buntu, kiri buntu, belakang buntu. Maka ada jalan seorang yang beriman, ada jalan Allah yang tidak pernah akan buntu. Maka seseorang ketika beribadah, betul-betul dia merasakan bahwasanya Allah mengawasinya. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinkan bahwasanya Allah melihat kita. Ini poin pertama. Ya, ini poin pertama. Yang kedua, karena saya sudah janji sama ibu-ibu untuk ngajarin ngafalin bacaan sholat. Kita mulai dari mana? Mau dzikir dulu atau bacaan yang mana? Terserah. Mau ruku, mau sujud. Ruku lebih simpel, kalau hafal ruku, hafal sujud. Lah iya, saya kasih yang simpel. Ibu kan maunya yang simpel-simpel kan? Ibu mau diskon kan? Nah, ibu saya kasih diskon. Ibu hafal bacaan ruku, ya, hafal bacaan sujud. Karena sama. Ya. Baik. Kalau nggak sama berarti pakai quiz aja biar sama. Yang kedua, sholatlah seakan-akan sholatmu adalah terakhir. Sholatlah seakan-akan ini adalah sholat terakhir. Coba ibu, ketika ibu merasakan bahwa badannya sangat sakit, semuanya nyilu-nyilu, Masya Allah. Pusing, ya. Kaki kesemutan, tangan kesemutan, bahkan bibir sering kesemutan. Kita akan mengatakan sama anak kita, nah barangkali ibu nggak lama umurnya.
Kira-kira yang dengar itu gimana? Kira-kira yang dengar gimana? Aduh, sedihnya luar biasa. Namun seharusnya kalau kita sadar dengan seperti itu, maka yakinkan bahwasanya Pak, kita ketika beribadah akan memperbaiki ibadah kita. Seorang anak yang mendengarkan kalimat ini, apa yang dikatakan? Bu, berzikirlah kepada Allah. Niscaya Allah akan mengurangi semua sakit ibu. Kira-kira ibu itu hatinya langsung plong atau tambah beban? Ya, plong. Ya ibu ngeluh mulu. Yang dikeluhkan itu lagi, itu lagi, itu lagi. Coba bayangkan Bu, ibu digituin sama anaknya. Atau ada dokter mengatakan kepada pasiennya, ketika diperiksa habis operasi ternyata masih ada luka. Kata dokter apa? Bapak harus dioperasi lagi. Kira-kira yang menerima, kalimatnya gampang loh, mudah loh dicerna. Mudah nggak dicerna Bu? Tapi nyakitin. Itu bisa sutris dia. Ya. Ya. Ya stres Bu. Kalau stres itu biasa. Kalau sutris itu sudah ya kodrat. Ya. Dia panik, dia nggak bisa makan, mau makan ini nggak enak, mau tidur juga nggak nyaman. Coba bayangkan, sakit pertamanya aja belum hilang, suruh balik lagi. Ya, kenapa? Karena masih ada cairan yang keluar dari lukanya. Ini dialami loh oleh orang yang pernah operasi. Makanya apa? Ya, kita ini mintalah sama Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari rumah yang paling nyaman, yang paling indah, yang AC-nya bagus, dirawat, diperhatikan. Jangan. Mendingan kita dirawat sama di rumah. Ya. Apa itu? Rumah? Semewah apapun rumah sakit Bu, nggak akan pernah menikmati rumahnya. Tetap lebih enak rumah walaupun alasnya dengan kain tikar. Dengan tikar saja kita tidur, nggak ada masalah, ya enggak? Kita tidur di kasur empuk, boro-boro menikmati kasurnya, yang ada kepala kita pening. Maka lihat, bagi seseorang yang sholat merasakan bahwa dirinya ini sholat terakhir, maka dia akan memperbaiki sholatnya. Itu otomatis, ya, otomatis. Sama dengan orang yang misalnya Masya Allah, Bu. Kalau orang di rumah tangganya misalnya, ada pertikaian dahsyat. Kemudian dua-duanya sadar, kita ini mau berlangsung atau tidak. Kalau dua-duanya kekeh, atau kekeh? Ya, sama-sama ini ngotot untuk mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri, maka tidak akan muncul perdamaian. Ya, pasti itu. Ya. Ya, itulah tinggal penyesalan. Yang lalu biarlah berlalu. Ya, itulah istilah pujangga. Bahtera ternyata hari ini karam. Gara-gara apa? Gara-gara kita mempertahankan egonya masing-masing. Bahasanya kekeh. Paham di sini Bu ya? Maka ini Bu, kita perhatikan. Maka kita berusaha memperbaiki diri kita. Kalau kita sadar, ternyata rumah tangga kita harus pertahankan. Sampai kakek, nenek, sampai meninggal. Maka dia akan berusaha. Kata-katanya dijaga, perbuatannya dijaga, semua serba dijaga. Kenapa? Karena ingin rumah tangganya berlangsung bahteranya. Sama dengan orang yang sholat. Kalau kita merasakan bahwasanya kematian dekat dengan kita, bahkan kita rasakan bahwa hari ini adalah sholat terakhir kita, seolah-olah ini adalah isya yang terakhir buat kita, maka niscaya kita akan memperbaiki setiap sholat kita. Ini cara khusyuk. Karena setan gak akan memberikan kita masuk surga. Ya. Yang ketiga, memahami bacaan dalam sholat. Perhatikan Bu, bukan hafal. Ibu sudah hafal kan?
Sebagian Ustaz, sebagian besarnya belum hafal. Kita buktikan habis ini ya. Memahami bacaan ya dalam salat dan zikir dalam salat. Ya. Saya mau tanya sama ibu ketika kerja, kemudian ibu paham dengan apa yang akan dikerjakan, itu memudahkan atau tidak? Lebih menikmati apa tidak? Iya, ibu tahu coba. Tapi mengapa kita ini sholat sudah sekian tahun sholat? Bukan sekian banyak ya, sudah banyak sekali. Kalau saya tanya sama ibu satu aja jawab coba, sama Bu Lili deh. Bu Lili dari umur sekarang coba Isya sudah berapa kali sholat? Isya, Bu Lili Isya doang, jangan berapa kali Bu Lili? Itu. Nggak tahu itu? Mau berarti nggak boleh, nggak tahu. Sama ibu-ibu contoh doang nih. Sholat aja Isya yang kita kerjakan hingga hari ini belum ada yang tahu berapa jumlahnya yang kita kerjakan. Berarti apa? Saking banyaknya, saking musuhnya. Saking banyaknya sholat. Namun dari sekian sholat Isya yang kita kerjakan, ibu-ibu sekalian Allah muliakan, mana yang betul-betul mendapatkan kenikmatan di dalam sholat? Nggak tahu juga kan? Saking perhatian banget. Nah, ke seorang yang sudah merasa bahwa sholat kita harus lebih diperhatikan karena penentu semua amal, saya katakan tadi, saya ulang lagi ya Bu ya. Sholat itu penentu semua amal. Udah dijelaskan sama saya pertama kali ini, jangan tulis lagi. Ibu jangan pura-pura lupa. Dan jangan melupakan. Itu aja konsepnya. Ya. Perhatikan. Sholat itu adalah penentu semua amal ibadah kita. Dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Bahkan rukun Islam itu akan sempurna kalau sempurna sholatnya. Yang pertama apa? Tauhid kepada Allah. Yang kedua, sholat. Nah, sholat ini tiangnya akan ambruk semuanya kalau tiangnya hancur. Maka lihat Bu, Masya Allah ya. Ternyata teman-teman kita yang meninggal, saudara-saudara kita yang di Aceh itu sudah mencapai 770. Itu yang sudah ketahuan. Yang sakit itu yang sakit itu 440 kalau tidak salah. Itu berita 2 hari yang lalu. Yang tidak ketahuan, Allahu a'lam, masih banyak sekali. Karena ada 27 kecamatan yang terdampak melebihi tsunami tahun lalu, sebelumnya. Makanya Ibu ya, kalau ini kesempatan emas untuk donasi kepada mereka. Jangan mandang apakah mereka sholat Ustaz. Ya jangan mandang itu. Semua kebaikan tidak akan pernah disia-siakan. Oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Seberapapun ya. Cuman saya berharap sama ibu-ibu jangan ngumpulin barang bekas. Karena Allah tidak menerima barang bekas. Kita berinfak untuk siapa? Untuk mereka atau untuk Allah? Untuk Allah. Allah dikasih barang bekas. Kalau bisa belikan yang baru. Ini siapa yang telepon ya? Iya, udah 2 kali ini. Ya, paham di sini? Kalau penting WA dia. Ya, jadi apa? Yang ketiga tadi apa? Memahami bacaan dalam sholat. Mulai hari ini kita belajar memperhatikan itu. Ya, yang sudah ibu punya buku, ya, dibelikan atau beli sendiri terserah. Ya. Ibu tinggal perhatikan bahwasanya apa? Ya, bahwasanya ya ibadah yang kita kerjakan akan mencapai puncaknya apabila kita memahami apa kandungannya. Artinya lah, kalau salah, jangan sampai kandungannya. Artinya,
Saya boleh angkat nggak, Bu? Ini dari sekolah. Boleh ya, Bu? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa Zaira? Apa? Oh, uangnya belum kasih. Minta sama ibu ya. Abi lagi di luar. Oke? Oke? Minta sama Iya, minta sama ibu dulu, oke? Abi ngajar ya. Oke? Ya, 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 ya. Oke, minta ke ibu ya. Assalamualaikum. Saya lupa ngasih uang sama anak saya. Terus ya? Baik. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasanya ya menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Bu Lili tahu nggak dalilnya? Surah Al-Baqarah, Bu Lili. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di awal-awal saya lupa ininya. Ayatnya. Ada nggak, Bu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu. Kalau lembarnya saya ingat. Mau saya sebut lembarnya? 1, 2, 3. Lembar ketiga. Kalau nggak salah itu, kalau nggak salah benar ya, Bu? Maaf ya, Bu. Saya buka. Oke, sudah ketemu saya. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, itu ayat yang ke-46. Silakan dibuka. Sambil Ibu buka, ini poin terakhir untuk kita hari ini ya. Saya bacakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa ingat mati itu adalah perkara yang bisa menjadikan kita khusyuk. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Uzkuril mauta fi salatik." Ingatlah kematian ketika atau dalam salatmu. Fa inna rajula idza dzukiral mauta ya fi salatihi lahariyun ayyuhsina salatahu. Seseorang laki-laki atau seseorang yang ingat kematian dalam salatnya ya, maka dia akan memperbaiki setiap gerakannya dan ucapannya. Ya. Dia akan memperbaiki seluruhnya ya dalam salatnya. Ya, wa sholli salata rajulin la yadunnu ay yusalli salatan ghairuha. Ya. Salat seperti salatnya ya orang yang merasa tidak akan salat lagi. Ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, seseorang yang sudah ingat bahwa dia ya bahwa salatnya hari ini adalah salat terakhir, maka dia mengatakan pada dirinya, ini adalah akhir dari sholatku. Ya. Maka aku wajib untuk memperbaiki bacaan sholat atau memperhatikan setiap gerakan sholat. Ya. Kemudian di ayat ini Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Baqarah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Bahwasanya kita, poin yang kelima tadi berapa? Oh, yang keempat. Yang keempat apa tadi? Menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Inilah adalinya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mengapa para sahabat ketika dia beramal atau berinfak dalam ayat itu, ya, mereka itu kemudian nangis. Ya.
Mereka berinfak, beramal soleh, tapi mereka nangis. Aneh kan? Di mana-mana orang berinfak itu bahagia. Tapi mereka sebaliknya ketika mereka beribadah, berinfak, dia sholat, dia nangis kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena mereka khawatir setiap ibadah yang dia kerjakan tidak diterima sama Allah. Maka orang yang beribadah hanya menunaikan ibadah, tidak menyelesaikannya dengan baik, dan dia tidak menganggap bahwa dirinya bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Lihat Bu, yang pertama, orang yang menyadari bahwa dirinya menghadap Allah, dia akan pertama punya persiapan dia. Kalau ibu mau kondangan aja besok, maksudnya 5 hari kemudian, ibu sudah tahu baju mana yang mau dipakai, betul atau tidak? Itu mau kondangan. Kita diundang sama Allah. Tapi ketika orang karena terbiasa diundang oleh Allah, kita malah tidak punya persiapan sama sekali. Bahkan pakaiannya saonoe, bajunya yang ada yang dia pak melekat, bukan dicari mana baju yang buat sholat saya. Paham di sini? Ini namanya orang tidak sadar bahwa dirinya akan menghadap Allah, bukan mati loh Bu. Menghadap Allah dengan sholat. Kenapa? Karena tidak ada hijab antara seorang yang sholat dengan Allah. Langsung berhadapan dengan Allah. Nggak ada hijabnya lagi. Nggak ada sutrohnya. Ada tembok, itu hanya tembok karena rumah atau bangunan, Tapi hakikatnya orang yang sholat, bahwasanya dirinya langsung berhadapan dengan siapa? Sang Pencipta. Makanya Allah mengatakan alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Apa artinya? Mereka yakin bahwasanya mereka akan menemui Tuhannya. Artinya apa? Bertemu, bertatap muka, berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla. Dia sadar dengan Allah itu, maka dia akan menyiapkan dirinya dengan persiapan yang matang. Contohnya apa? Dia akan mendahului sebelum dipanggil sama Allah. Ada orang yang dipanggil baru persiapan. Ini kira-kira apa? Kasep atau tidak? Tahu kasep kan? Telat. Telat sudah. Makanya orang persiapan kapan? Sebelum pelaksanaan. Nikah aja setahun kemudian 6 bulan kemudian persiapannya, gedungnya, ini nikah loh. Ini mau sholat menghadap Allah. Tapi nggak punya persiapan. Bagaimana nilai khusyuknya akan muncul? Dari bajunya, dari uduknya, Masya Allah. Nggak ada persiapan. Maka ngambil serabak yang ada yang nempel. Bahkan mungkin yang melekat. Bahkan kita nggak mandi. Banyak nggak yang begitu? Udah keringetan, habis masak, mandi kagak. Karena belum selesai, akhirnya apa? Ambil wudu, sholat. Allahu Akbar, ya Allah. Bau asam iya, bau masakan iya, bau terasi iya, bau cabai iya, bawang merah nempel. Ibu aja ketika surah Allahu Akbar, merasakan wangi kita nggak nyaman, apalagi malaikat. Loh, betul Ibu. Malaikat itu merasakan apa? Merasakan aroma orang yang sholat. Malaikat itu datang kepada kita untuk mendoakan kita. Jangan salah, kalau kita mengganggu malaikat dengan aroma kita, berani betul kita. Oleh karena itu Bu, ya minimal kita wangi dikit lah. Boleh nggak ibu-ibu pakai minyak wangi Ustaz sholat? Ya boleh aja. Tapi kan di rumah, kecuali keluar Ibu. Ibu kan di rumah kan sholatnya? Iya di rumah. Tapi ada yang di masjid kan? Boleh nggak di masjid? Boleh. Sebagaimana saya jelaskan. Lihat Ibu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim.
Orang yang punya persiapan ingin ketemu sama Allah, maka dia mempersiapkan dirinya. Semuanya dipersiapkan olehnya. Dari mulai wudhunya dia sempurnakan. Karena kalau tidak sempurna wudhunya, tidak sempurna sholatnya. Tahu kita loh. Aneh tapi karena kita buru-buru, ya terlambat, akhirnya wudhunya cepat-cepat. Perhatikan Ibu, Masya Allah. Setiap tetes air yang kita gunakan untuk berwudu, itu nilainya berpahala. Annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Apalagi kita menyadari bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Apa yang dibawa? Amal soleh. Ya. Kita buktikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai sini Ibu paham ya? Ya, saya bacakan global daripada bagaimana kita dari 4 poin ini kita mendapatkan itu. Ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku bagi solat untukku dan hambaku. Jadi Allah tuh membagi solatku dengan solatnya dengan apa? Untukku dan untuk dia. Ya. Bagi hambaku, apa yang dia minta ketika dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Maka Allah mengatakan, Allah berfirman, hambaku memujiku. Itu Allah loh. Jadi makanya Ibu jangan buru-buru ketika baca, karena sudah hafal ngelotok. Dari mulai TK sampai sekarang sholat terus, waduh, bismillahnya cepat sekali. Nggak mungkin Ibu bisa menghayati tiap bacaan, tiap ayat. Ya. Kenapa? Ini penting buat kita. Ketika seseorang mengucapkan, hamba mengucapkan alhamdulillah, Allah mengatakan, berfirman kepada kita. Apa kata Allah? Hambaku memujiku. Jika dia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, hambaku menyanjungku. Ya, perhatikan, hambaku menyanjungku. Ketika kita mengucapkan ayat berikutnya apa? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Apa? Allah Azza wa Jalla, ya, berfirman, hambaku mengagungkanku jika dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jika dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ya, ini adalah antara aku dan hambaku. Maka lihat ya, perbanyak di sini minta sama Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena ini coba Allah berfirman apa? Ini adalah antara aku dan hambaku. Berarti apa? Allah akan menggulirkan setiap permintaannya yang dia minta dalam bacaan itu. Ya, Masya Allah. Ketika dia membaca apa yang berikutnya? Iya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Allah berfirman, ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Mengapa kita ketika sholat, ya, diperintahkan untuk menikmati, memahami, mengerti, dan menyadarkan bahwa kita sedang berhadapan dengan Sang Pencipta, Sang Khalik, Allah Azza wa Jalla. Ya. Ibu sekalian yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah
yang harus disampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, kiat untuk khusyuk. Seolah-olah kita melihat Allah, kalau tidak Allah melihat kita. Yang kedua, apa? Ya, ini adalah sholat yang terakhir. Yang ketiga, memahami bacaan dalam sholat. Yang keempat, menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Ini 4 poin yang cakupannya sungguh sangat banyak sebenarnya, ya. Kalau kita merasa dilihat oleh Allah, pasti akan mempersiapkan diri kita dari mulai persiapan awal sampai sholat pun, ya. Pasti kita tumakninah dalam sholatnya, ya. Setiap bacaan yang kita baca akan kita nikmati bacaan yang kita baca. Maka tartillah dalam membaca pun ketika kita berzikir, ya. Ada yang mau tanya sebelum kita masuk kepada pembelajaran berikutnya? Saya mau istirahat ngomong. Ada yang mau tanya? Ibu-ibu? Sudah mahir semua? Masya Allah. Hebat anak boleh nih. Kita mau mulai dari apa? Mau ruku dulu? Kemarin nggak lupa kan doa iftitah? Yang 12 berapa kemarin diajarin? Ya, minimal ibu hafal itu dulu. Karena ya, orang yang bervariasi sholatnya itu adalah cara untuk khusyuk. Ya, cuman saya nggak sebutkan karena itu poin masuk kepada poin bagaimana kita mempersiapkan diri kita ketika menghadap Allah. Ya. Oke, kita masuk kepada poin apa? Mau ruku? Baik. Ruku ini gampang ibu, insya Allah ibu hafal. Atau itidal? Enggak lah, ruku dulu ya, oke? Ruku udah? Ruku udah. Berarti udah hafal semua berarti? Udah hafal semua? Masa? Baik. Kalau itidal belum? Itidal belum? Baik. Kita ulang dari ruku dulu sebentar ya. Pertama apa? Subhana rabbiyal azimi. Ya. Bisa membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya. Kewajibannya cuma sekali, sunnahnya ganjil 3 kali. Kemudian yang berikutnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ulang. Subhanakallahumma, ya. Beda sama doa iftitah. Ya. Subhanakallahumma. Kalau iftitah nggak ada Rabbana. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nah, itu ya. Wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha wairuk. Ya. Ini ada Rabbana. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Rabbana wa bihamdika. Ulang, 3, 2, 1.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ulang, 3, 2, 1. Masih ada yang salah. Yang berikutnya, subuhun kuddusun Rabbul malaikati warruh. Ulang, 3, 2, 1. Jangan tambah-tambah ya. Subuhun kuddusun Rabbul malaikati warruh. Ya. Ini bacaan yang sering kita baca, yang sudah biasa. Yang terakhir, siapa yang ingat yang terakhir? Subhanaka dzil jabarut. Yuk. Nah, udah hafal, kan udah hafal kemarin. Dipraktekin dong. Subhanaka dzil jabarut. Subhanadil jabarut. Wal malakut wal kibriya wal azamah. Subhanadil jabarut. Ulang. Sekali lagi. Wal malakut wal kibriya wal malakut malaikat wal malakut wal kibriya wal azamah wal kibriya wal azamah. Ulang, 3, 2, 1. Subhanaka. Subhanal dzil wal malakut wal kibriya wal azamah. Sekali lagi bareng-bareng yuk, sama 3, 2, 1. Nah, bagus. Apa semuanya? Insya Allah. Kalau mau tidak lupa, caranya mudah. Apa? Praktekkan. Hah? Ibu ndak khusyuk namanya. Itu masalah. Betul. Makanya ibu hafalin satu demi satu. Ya, misalnya gini. Ternyata ibu belum hafal di poin ini. Yang lain sudah hafal. Lancarkan dulu yang lainnya. Kerjakan, praktekkan ketika sholat. Misalnya sholat 2 rakaat sunnah. Yang pertama baca bacaan ini. Yang kedua baca bacaan yang lah. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh, ya, boleh. Nanti sholat sunnah berikutnya ganti yang lainnya sehingga yang lain tidak terlupakan. Hanya kuncinya itu aja. Mengapa Ibu Al-Fatihah itu selalu lengket? Karena sering ya dibaca. Kalau Ibu sudah hafal, kemudian lupa karena tidak di murojaah, karena tidak diulang, dipraktekkan. Apapun ibu bentuknya, ibu yang sudah hafal. Contoh, ibu kerja dulu, sekarang suruh kerjain lagi, sudah pensiun berapa tahun, gak bakal ingat, udah lupa. Dulu ahli, sekarang bukan ahli lagi, dari nol lagi. Kenapa? Semuanya akan hilang sesuai dengan apa? Kalau kita tidak memakainya. Ya. Kita ulang lagi. Yang terakhir. Subhanadzil jabarut. Yo. Ingat poin yang keduanya. Wal malakut. Ingat habis wal malakut. Wal kibriya. Sama-sama. Yang terakhir. Wal azamah. Ya, baik. Sama-sama. 3, 2, 1. Terakhir. Sip, hafal, Masya Allah. Doa i'tidal.
Ya, Ibu. Ya, sekali. Ya, sekali semuanya kecuali subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim. Ibu, boleh nggak dibaca sampai 11 kali atau sampai 51? Boleh. Ya boleh. Kenapa? Makanya Nabi itu berdirinya sama dengan rukuknya. Rukuknya atau berdirinya sama dengan sujudnya. Berarti apa? Bacaannya cuma 3 kali. Nggak mungkin. Rasulullah sama rukuknya sama berdirinya. Karena kalau hanya dibaca sekali, nggak mungkin. Ya, maka perbanyak bacaannya. Ustaz nggak hafal, perbanyak aja. Kenapa? Apalagi kata Nabi ketika sujud itu tempat atau gerakan yang paling dianjurkan untuk memperbanyak doa. Ya. Apa yang dibaca Ustaz? Ibu ambil aja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Kenapa? Ini berhubungan dengan apa? Dosa pengampunan kepada Allah. Sujud, Masya Allah. Baca sujud itu. Masya Allah, ibu baca ternyata rukuknya beda, sujudnya juga beda. Rakaat berikutnya sujudnya beda, rukuknya beda. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh ibu baca semuanya. Dalam satu ruku ibu baca semuanya lima-limanya. Nggak boleh. Nggak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Yang ada apa? Perbanyak diulang bacaan itu. Yang penting ya ganjil. Kalau lupa gimana Ustaz? Ya Allah akan memaafkan kita. Yang penting kita berusaha untuk membaca, sudah melapa, kewajiban kita sudah sah, selesai. Apa itu? 1 kali. Udah, cukup? Baik, teruskan. Nanti nggak selesai nih. Bacaan i'tidal atau bangkit dari ruku. Pertama apa? Seorang imam ketika bermakmum, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Apa yang seharusnya dibaca oleh makmum? Ya, langsung jangan baca juga sami Allah. Sami Allah itu adalah apa? Pertanyaan atau ucapan imam. Jawabannya ada di makmum. Langsung kata imam sami Allahu liman hamidah. Makmum juga sami Allahu liman hamidah. Ini siapa yang baca? Ya. Maka makmum langsung baca apa? Rabbana. Ya, Rabbana walakal hamdu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, ulang lagi. 3, 2, 1. Ada yang dalam hadis lain disebutkan Allahumma rabbana walakal ham. Boleh. Ya. Ada yang mengatakan boleh, ya. Ibu jangan pendek-pendek aja. Kalau ini gimana? Kalau ibu mau baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita ulang yuk. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selama ini kita hanya sampai Rabbana walakal ham. Gak ada lanjutannya terus sampai situ dulu, sampai sekarang. Sekarang terusin. Ya, sudah hafal. Yang berikutnya membaca Rabbana walakal hamdu. Sama-sama. Rabbana walakal hamdu. Mil'as samawati. Kalau dulu kita belajar pakai dhamma, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'uma. Tapi ajib dan aneh, pakai dhamma hafal, pakai fathah orang hafal. Padahal bedanya cuma fathah sama dhamma. Tapi orang hafal. Belibet Ustaz. Ya Allah, apa yang belibet? Coba mil'as samawati. Mil'us samawati.
Oh, bisa, sama kan? Nggak belibet kan? Wa mil al ardi. Iya, cuman semuanya diganti dommanya diganti fathah. Wa mil ama syi'ta. Wa mil uma. Iya, gitu doang. A-nya diganti. Wa mil ama syi'ta. Ulang. Lagi nggak bareng-bareng nih, 3, 2, 1. Mil as-samawati wa mil ama syi'ta min syai'im ba'du. Ya. Langsung Allahumma la mani'a. Ini akan dibaca juga ketika zikir habis sholat. Makanya ibu hafal ini, hafal. Oke? Allahumma la mani'a. Allahumma la mani'a. Allahumma la mani'a. Lima a'taita. Lima a'taita. Lima a'taita. Sambung ya. Allahumma la mani'a lima a'taita. Bagus, Masya Allah. Ibu-ibu lebih cerdas ternyata. Allahumma la mani'a lima a'taita. Coba dari pertama, Rabbana walakal hamdu. 3, 2, 1. Mil as-samawati wa mil ama syi'ta min syai'im ba'du. Allahumma, mantap, wala mu'tiya lima mana'ta. Wala mu'tiya lima mana'ta. Wala mu'tiya lima mana'ta. Wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Pertama di, kedua du, ya. Wala yanfa, la yanfa, nggak ada manfaatnya, ya. Wala jangan pakai apa ihfa, jangan, nggak usah dimasukin, nggak usah, karena ini baca doa bukan Quran, ya. Wala yanfa'u, terlalu soleh ibu bacanya, ya, nggak perlu, ya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dari Allahumma la mani'a. 3, 2, 1. Wala mu'tiya lima mana'ta. Bu Lili taruh di sini. Ayo, matiin Bu Lili. Pantesan ku hafal semua. Curang. Keren. Saya nggak ngeh. Ya, kita ulang lah berarti. Nah, baru ini. 3, 2, 1. Allahumma la ma lima wala mu'tiya lima ternyata emang hafal, Masya Allah. Luar biasa. Mantap. Kita ulang poin terakhir dari awal sampai akhir, oke? Okay? Rabbana walakal hamdu. Yuk, sami Allahu liman hamidah. Rabbana
mil as-sama wa mil amashi min syai'im ba'du. Allahumma lima wa la wa la yanfa'u dal. Oke, Masya Allah. Lulus. Ya. Oke, tapi jangan sampai dilupakan. Saya lompat dulu ya dari tahiyat, karena tahiyat banyak macam-macamnya. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya kita tahiyat dah, khusus on tahiyat ya. Tahiyat kita apa dulu, Bu? Bacanya. Tahiyat tasahud. At-tahiyatul mubarakatus. Baik, itu pertama. Yang kedua, Bu. Yang kedua adalah at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat. Apa nih? Belum. Kalimatnya sama sebenarnya. Cuman kalau yang pertama adalah agak panjang. Kalau yang kedua agak pendek. At-tahiyatu lillah. Yuk. At-tahiyatu lillah. Sekali lagi. Wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan assalamu alayna ashhadu an ya, yang dihafalkan sama ibu adalah wattayyibatu wassalawatu wattayyibatu. Saya ulang lagi, wassalawatu wattayyibatu. Saya ulang sekali lagi, wassalawatu wattayyibatu. Thayyib, Bang Toy. Ya, Bang Toy. Baik, yuk. Ulang tahiyat yang kedua, versi yang kedua. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Langsung. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la Oke, Allahumma sholli. Terus. Ulang lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali kama shallaita wa barik wa ala ali Muhammad kama barak fil alamin innaka hamidum majid. Ini ada berapa macam? Ya, yang terakhir. Yang terakhir ada berapa macam? Jadi ibu ada kira-kira 3. Saya baca yang pertama ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Langsung. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad baru kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Versi yang kedua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala
ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka, nambahnya cuma apa? Wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Versi yang ketiga. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka. Kalimatnya sebenarnya nggak jauh beda. Cuman ibu ingat, terserah ibu mau pilih yang mana. Ya, boleh pilih yang terakhir, boleh. Ya, yang sebagaimana sering kita baca yang terakhir, ya nggak. Cuman bedanya apa? Ada innaka Hamidum Majid. Baru mulai lagi. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka, ya, hamidutnya adalah 2 kali. Tinggal dipilih, oke? Versi at-tahiyatnya cuma 2. Versi ya berikutnya adalah Allah salawatnya ada 3. Silahkan dipilih, oke? Mau dihafalin nggak? Nggak usah lah ya. Ya, tapi ibu, ya, karena itu merupakan variasi sholat yang merupakan sunnah Nabi SAW, maka bagi kita adalah keharusan agar kita termasuk orang yang mengamalkan sunnah. Dan kita tahiyatnya macam-macam boleh. Sunnahnya beda, tahiyat pertamanya beda, misalnya. Boleh-boleh saja. Baik, kita masuk kepada zikir. Masih ada waktunya? Masih, insya Allah. Pas banget kayaknya, insya Allah. Tapi mudah-mudahan hafal. Tapi insya Allah, zikir habis sholat hafal semua lah. Apa yang dihafalin? Subhanallah 33, Allahu Akbar 33. Terus Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu yang hafal, Ustaz. Kita mulai, oke? Ketika kita baca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullah. Langsung baca apa? Astaghfirullah. Sama-sama. Astaghfirullah. Allahumma. Udah 3 kali, jangan tambah-tambah. 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta. Ulang. Ini karena ada penambahan di sini. Betul nggak? Ya. Coba oke. Kalau kita belajar di sifat sholat Nabi yang warna hijau yang dikarang oleh beberapa teman kita, itu ada penambahannya situ. Makanya pasti kita hafalnya dulu, kita hafalnya itu. Ya. Allahumma antas salam, yuk. Wa minkas salam, langsung tabarakta. Ulang, jangan lihat ke depan. Yuk, 3, 2, 1. Allahumma antas salam wa minkas tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sudah 1 kita. 2. Yang 2 hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacaan apa tadi? Bukan. I'tidal. Yang poin terakhir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta
wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Ingat poin yang kedua ini. Yang pertama istighfar, yang kedua adalah apa? Allahumma antas salam. Yang kedua la ilaha illallah. Oke? Tambahnya apa? Allahumma. Coba kita mulai dari pertama sampai poin ketiga dulu. 3 2 1. Napas dong. Disuruh tartil. Ini malah bablas baik. Astaghfirullah. Napas. Tadi baru disebutin hayatin setiap zikir dan doa. Astaghfirullah, astaghfirullah. Itu salah bacaannya sudah. Orang titik kok ibu sambung. Ya, ayo. Jangan-jangan zikir juga begitu loh dari ini. Astaghfirullahaladzim. Ya, ulang lagi ya. 3 2 1. Tiga. La ilaha illallah. Allahumma la mani'a. Yang keempat sama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambah, la haula wa la quwwata illa la ilaha illallah wa la na'budu. Ulang, wala na'budu illa iya. Sama-sama. Wala na'budu illa iya. Ya, jangan ditampilkan boleh. Ya. Wala na'budu illa iya. Yo. Wala na'budu illa iya. Lahun ni'matu. Wa lahul fadlu. Lahun ni'matu. Walahul fadlu walahus sana'ul hasan walahus sana'ul hasan wala na'budu illa iyyah lahun ni'matu walahul fadlu walahus sana'ul hasan. Ya, tampilin boleh sebelahnya. Bisa. Yang sebelahnya boleh. Ya. Cuman tampil wal fadlu doang dong. Ya. Dah. Ayo kita mulai dari pertama. Jangan lihat papan tulis. 3 2 1. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Sampai sini apa? Ya. Baca langsung. La ilaha illallah mukhlisina lahud walau karihal. Bacaan takbir ketika Idul Fitri atau Idul Adha, ya kan? La ilaha illallah mukhlisina lahud dina walau karihal kafirun. Yuk, 3 2 1. La ilaha illallah
Walau ulang lagi. La ilaha illallah mukhlisina. Yuk, 3, 2, 1. Mukhlisina lahud walau karihal kafirun. Jadi pertama yuk poin keempat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahud walau karihal kafirun. Yang terakhir. Sama kalimatnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala. Tambah yuhyi wa yumitu. Sama-sama. Ya, oke. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuk, ulang yang poin terakhir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali ya, setiap maghrib dan subuh. Selain itu hanya sekali. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali maghrib, subuh juga 10 kali. Baru baca Allahumma la bukan. Allahumma a'inni. Bukan mulutnya. A'inni. Baru ainnya ke tenggorokannya. Jangan, ini banyak orang yang salah. Allahumma a'inni, Allahumma a'inni, Allahumma a'inni. Semuanya ain semuanya. Allahumma a'inni. Ya, 3, 2, 1. Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya bagus banget. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir, ya. Inni ala dzikrika wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu ya Allah. Ini doa kalau ibu nggak hayatin lewat. Ya, makanya kita minta sama Allah agar kita selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, untuk selalu bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, agar kita selalu memperbaiki ibadah kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Baru baca subhanallah, subhanallah. Ya, baca subhanallah, 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 semua. Ini ibu baca ngapain sama Allah? Jangan gitu. Ini kadang-kadang kita begitu, maka cepet banget. Subhanallah, subhanallah. Itu pelan-pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Saya baca Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Semua gitu. Sambung-sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jadi lihat, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Gitu. Ya. Kenapa? Alhamdulillah. Sama alhamdulillah juga. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.
Apa ini? Kata Allah, kamu nginyik saya ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Berhenti. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Kenapa kok lama Ustaz? Padahal udah hafal. Bukan soal hafalnya, menghayati bacaannya. Ini udah paham, suruh hayati, kagak dihayati. Padahal hayati namanya orang. Ya. Baru selesai itu berzikir 33 semuanya. Kita baca la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis itu baca apa kira-kira? Ya. Baca ayat kursi, baca al-ikhlas, baca al-falaq, baca an-nas. Dibaca sekali-sekali, kecuali pada sholat maghrib dan subuh. Kalau subuh ada tambahannya lagi, apa tambahannya? Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan. Ini bacaan dzikir habis selepas sholat. Dulu pernah saya minta kajian di Al-Amir itu, Bapak Ibu itu. Tapi saya sebelum sampai ke sini, belum sampai bacaan ini. Ya. Dan belum, ya itulah, makanya sering lupa. Gitu. Ya mulai sekarang Bu, dipraktekkan. Ya, dipraktekkan karena kita setiap hari sholat, kecuali orang nggak sholatin. Ya, paham Ibu ya? Nah, ini dibaca khususon subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan. Kita ulang zikir habis salat, selesai habis itu, ya. Kata boleh saya terlambat 8 menit. Ya udah, saya tambah 8 menit. Kita baca dari Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dal ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd. Doa Allahumma la mani'ah wa la mana'ta wa la yanfa'u dal la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus ulang. Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatik. Subhanallah. Berapa kali? Terus alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu bacanya, jangan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya. Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, baru baca La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli. Baca ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, An-Nas. Terus baca Allahumma as'aluka wa rizqan tayyiba wa amalan. Hanya dibaca ketika sholat subuh, ya, hanya di sholat waktu subuh, ya. Poin kelima, yang ada yuhyi yumit dibaca 3 kali itu ketika sholat maghrib sama subuh. Diingat-ingat, yang selainnya sekali. Kalau ibu mengamalkan baca ayat kursi setelah sholat, Masya Allah, ibu dijamin dibangunkan rumah di surga. Masalahnya nggak nyampe sana karena pengen cepat-cepat selesai. Itulah kita. Padahal ayat kursi itu pahalanya sangat besar. Ya. Baik Ibu. Barakallahu fikum. Sampai di sini saja kajian kita. Ada yang ingin tanya? Boleh bertanya. Silahkan Ibu. Betul, setiap maghrib dan subuh. Apalagi Bu? Ya, baik. Bu Lili, boleh tutup Bu Lili. Kalau kita sholat di rumah Ibu? Baik. Udah itu aja Bu. Kalau kita sholat sendiri, baca Sami Allah tidak? Baik, barakallahu fikum. Ya, kalau kita sendiri tidak bermakmum, maka kita baca Sami Allahu liman hamidah. Kita jawab sendiri, Rabbana walakal hamd. Ya. Jadi kalau sendiri beda. Setiap gerakan harus diucapkan dengan kalimat takbir. Kemudian ruku juga takbir. Kemudian bangkit dari ruku, itidal, Sami Allah. Ketika mau sujud juga takbir Allahu Akbar. Dibaca. Ya. Oh, jangan diajarin sekarang. Kalau ajarin sekarang panjang ini doanya. Ibu hafalnya yang mana doang, satu doang kan? Ini bacaannya banyak. Ya, makanya nanti kita ajarkan doa sebelum tahiyat. Sebelum tahiyat. Oke, Ibu di belakang. Ibu jangan nutup ini dulu kursinya, berisik. Yang lain nggak dengar dulu. Santai aja Bu, jangan buru-buru pergi. Ibu. Coba suaranya Ibu kencang dikit, insya Allah kata saya. Di masjid dekat rumah saya itu kalau setiap subuh berjamaah di hari Jumat melaksanakan sholat di rakaat pertamanya ada surat As-Sajdah. Ya. Nah itu sunnah bukan ya Taf? Ya, baik. Kalau saya kan diajarkan pada saat sujud itu kita membaca sujud tilawah ya. Kalau misalnya saya belum hafal, boleh baca yang lain nggak Taf? Baik, barakallahu fikum. Baik Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika beliau ya di hari Jumat, maka bacaan Quran yang dibaca sama Nabi adalah yang pertama surah As-Sajdah. Ini sudah berlaku di Intan. Ya, di Intan sudah dipraktekkan. Setiap hari Jumat insya Allah pasti surah Sajdah. Yang kedua yang dibaca sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surah Al-Insan.
Jadi ibu as-sajadah itu 1 rakaat. Cuman ke di kita nggak bisa 1 rakaat. Bisa nggak ada yang berjemaah? Makanya pelan-pelan ya. Saya pengen pelan-pelan nanti berikan pemahaman sama jemaah bahwa sunnah Nabi itu kalau sholat Jumat itu adalah 2 surat ini. Jadi Al-Insan sendiri, rakaat keduanya, as-sajadah, rakaat yang pertama. Itu selesai, Bu. Habis kita sujud tilawah, baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kalau ibu belum hafal, hafalin. Ya. Dan ketika baca tilawah itu tidak ada Nabi menganjurkan untuk baca yang lainnya kecuali bacaan ini. Namun di sini ada juga tambahannya yang masih belum kita hafalin. Ya. 1 aja belum, Ustaz, 2. Ya, hafal dulu 1 baru 2. Ya. Jadi ibu sujud aja. Ya. Ya, hafallah Bu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Insyaallah nanti bisa di-share sama Bu Lili nanti ke teman-teman ya, ke grup-grup ya kajian-kajian biar nanti bermanfaat insyaallah ya. Terus doanya apa lagi? Fatabarakasmullah ahsanul khaliqin. Tambahannya itu tambahan urutannya dari sajadah walilladzi. Kita hanya sampai itu doang. Wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tambahannya. Ada poin yang kedua, Allahumma ktubli biha indaka ajra. Ini yang kedua. Wada' anni biha bizra. Ya. Ini doanya berikutnya. Waj'alha li indaka tukhra, ya, wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min indika Daud. Ini bacaan sujud tilawah. Ya, ini artinya bagus banget. Ya, masyaallah ya. Ini bacaan tilawah Ibu. Jadi Ibu kalau baca bukan hanya di sholat, tapi di luar sholat pun ibu baca ini ya ketika sujud. Kalau belum hafal, insya Allah Allah mudahkan untuk bisa ibu menghafal insya Allah. Ya, kalau enggak ibu browsing di Google ya, tanya Mbak Google bacaan sujud tilawah, insya Allah langsung muncul. Nanti dihafalin pelan-pelan, insya Allah hafal. Ya, insya Allah. Yang mana Ibu? Tilawah. Ya, tilawah Bu. Nggak bisa Ibu baca Subhanarabbiyal azim. Nggak bisa baca Ibu Allahumma subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli, nggak bisa. Atau subuhun kudusun rabbul malaik, nggak bisa. Kan itu bacaan ruku. Bacaan sujud. Kalau ayat sajadah kan berarti kita harus turun dulu ya. Ya, turun seperti biasa Ibu. Kan udah pernah saya praktekkan kan? Mau praktek lagi. Kan Ibu baca nih. Wasjud waqtarib. Ibu langsung aja. Enggak perlu Ibu takbir. Enggak perlu, langsung aja Ibu. Langsung. Langsung Ibu berdiri. Ibu mau duduk dulu boleh. Pegel ya. Belum. Kalau Ibu Quran misalnya, Ibu pakai ini misalnya, udah taruh kesampingkan Qurannya, sujud. Harus ke kiblat. Beda sama sujud syukur, Bu. Kalau sujud tilawah harus ngadep kiblat. Ya. Jadi Ibu harus ngadep kiblat. Hanya sekali. Ya, hanya sekali. Kalau Ibu pengen panjang, maka nambah yang berikutnya doanya, ya.
Hanya sekali. Kalau 3 kali kepanjangan, nanti tidur orangnya itu. Baik, nanti insya Allah. Jadi bacaan yang dibaca dalam sujud sajadah itu bacaan yang sudah diterangkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, sampai di sini cukup. Jangan datang lagi, sudah lewat. Ya, bacaan ruku yang diajarkan sama saya tadi, kita baca sama-sama tadi, kita hafalkan sama-sama, itu adalah bacaan juga sujud. Cuman beda di awal aja. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu aja bedanya, Ibu. Yang lainnya podo baik. Sama saja. Jadi yang berbeda aja azimi a'la. Ya, itu aja. Kalau yang lainnya sama. Boleh pakai, ya. Lagi? Hah? Kan sujud syukur beda. Kalau kita dapat nikmat apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi. Iya. Sujud tilawah sama sujud syukur beda. Apalagi sujud syukurin beda, jangan banget. Ya. Paham ya, Bu ya? Ya, baik. Jadi apa? Kita dapat nikmat dari Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Gitu. Ya. Cukup sampai sini, Bu. Baik. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jangan keluar dulu, saya dulu keluar ya. Oh nih. Apa nih?